Selamat pagi kawan, salam jambu. Pagi ini topiknya adalah mix grafting, sambung pucuk, sambung sisip, jambu madu hijau merah, cleft side grafting, multiple fruit trees. Jika pohon jambu bisa, tentunya mangga, mango, alpukat, avocado, durian, dan jenis tanaman buah lainnya. Yuk kita ikuti berikut ini. Cara grafting yang saya lakukan kali ini itu berbeda, ya. Jadi kita mengkombinasikan sambung pucuk dan sambung sisip. Sambung sisip pada umumnya dilakukan seperti ini tempatnya, ya. Dan ini adalah sambung sisip, sedangkan di bawah kombinasi sambung pucuk dan sambung sisip waktunya bersamaan. Dan tempat ini mendapatkan matahari penuh sejak pukul 6 pagi hingga 4 sore. Dan sebagai pohon induknya pernah berbuah. Ternyata hasilnya kombinasi sambung pucuk dan sambung sisip yang ada di bawah lebih awal muncul tunas daun yang baru. Ini adalah hasil grafting kombinasi sambung pucuk dan sambung sisip yang saya lakukan belum 1 tahun yang lalu. Belum ada 1 tahun sudah memunculkan bunga. Sedangkan entresnya yang saya ambil dari pohon induk bibit itu belum muncul bunga hingga saat ini. Justru yang saya ambil entresnya dan saya tempelkan di pohon induk sebagai pohon bawah yang sudah pernah berbuah, sudah muncul bunga dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Ya. Dan di tempat ini nantinya akan saya potong dengan cara cangkok lebih dahulu, ya. Karena di sebelah kiri ada tangkai yang kecil, saat ini masih dalam progres sambung sisip. Sekarang kita bergeser di cabang yang lain. Ini masih ada di pohon yang sama. Nah, ini adalah cara lain juga sambung pucuk kombinasi sambung sisip, ya. Dan ini sudah dilakukan belum juga 1 tahun yang lalu. Nah, ini adalah yang saya lakukan langsung saya potong setelah berhasil. Dan kebetulan di sebelah sini awalnya itu dia bercabang, ya. Nah, kemudian setelah selesai saya potong. Nah, ini adalah kulitnya kalus, dia nanti semakin lama semakin akan menutup, menyambung dengan pohon induk yang ada di sini. Ya, jadi kira-kira lebih dari 6 bulan sebelum 1 tahun lagi dia akan menutup sempurna dan seperti dia ada sambungan. Ini juga sudah muncul bunga, walaupun bunganya masih imut, ya. Ini kawan, ya. Itu bunga itu. Kemudian itu bunga. Sekarang kita berpindah lagi, ya. Yang tadi itu, yang tadi itu berbunga. Kemudian di sini dia muncul bunga. Nah, ini juga muncul bunga. Di ujung-ujung, semakin ujung dia bunga. Ini bunga juga. Ya. Itulah hasil yang saya coba kombinasi sambung pucuk dan sambung sisip. Sekarang kita bahas lebih detail lagi. Sebagai entres tidak mutlak pernah berbuah. Yang mutlak adalah pohon induk di bawah pernah berbuah. Cara mendapatkan entres, kita bisa mendapatkan bibit yang kecil seperti ukuran ini. Maka kita akan mendapatkan 2 bibit. Ya, bibit yang kecil ada di bawah tetap akan bisa tumbuh semakin lama semakin membesar. Dan kita segera menikmati hasil bibit yang kita dapat. Itu bagian yang kita potong. Karena di sebelah kirinya itu dia muncul ranting baru.
Setelah entres kita potong, maka kita menggunakan plastik es lilin, kita tiup dulu. Ya, kemudian di bawahnya kita pegang dan dia akan mengembang. Tetapi di ujung entres jangan menempel dengan plastik, tetapi turun disisakan longgar 5 cm. Kemudian kita putar dan dia sudah berkembang seperti balon. Kemudian yang ada di bagian bawah persis ada 2-3 cm di bawah ketiak bekas tangkai daun yang nanti akan muncul tunas daun baru, ranting baru, maka kita putar tutup dengan cukup wrapping. Dan ini harus rapat sekali, jadi tidak ada celah udara yang masuk. Jika ditempatkan di tempat full sun, dia akan muncul embun dan terkondisikan entres itu dalam kondisi lembab dan segera memunculkan tunas daun baru. Dan kita tutupi wrapping hingga masih menyisakan sekitar 5 cm untuk disayat sebagai yang kita masukkan di dalam pohon induknya yang akan kita tempelkan di sini. Ya, kita harus ketat itu ya. Nah, kurang lebih 5-8 cm lah yang di bawah itu masih dalam kondisi utuh, tidak ada wrapping untuk tempat sebagai sayatan. Ternyata plastik es lilin membentuk balon dan itulah yang akan mendapatkan muncul tunas daun yang baru. Cara menempatkan entres di pohon induk sebagai yang ada di pohon bawah yang sudah pernah berbuah, posisinya adalah kita cari cabang yang berbentuk huruf victory seperti itu. Nah, penempatannya seperti itu. Jadi plastik entresnya yang tertutup itu masih ada di situ dan yang akan kita sayat posisinya adalah di atas ketiak bekas tangkai daun. Ya, itulah tempat yang kita sayat, kemudian kita tutupi dengan wrapping sejak sebelah kiri hingga ada di sebelah kanan yang ada entres yang sudah tertutupi wrapping. Jadi dalam kondisi entres masih dalam kondisi basah. Dan tingkat keberhasilannya segera memunculkan tunas daun. Di sini tempatnya adalah 1 bulan sudah mulai kita buka sungkupnya. Biasanya 1 bulan sejak kita mulai grafting, tunas daun sudah penuh seperti sesak ya di bagian dalam. Nah, itulah saatnya kita potong penutup sungkupnya yang di ujung saja, jangan keseluruhan. Dan ini kita motong plastiknya es lilin sebagai sungkup itu adalah pada waktu sore hari. Jadi dia bisa adaptasi mendapatkan matahari 12 jam kemudian, masih bisa adaptasi, tidak stres ya. Kita biarkan saja dulu dalam kurun waktu 1 minggu ya. Biasanya 2 minggu sudah mulai muncul tunas dan minggu keempat mulai kita potong sungkupnya. Nah, itu embunnya masih ada berair, itu yang mendapatkan tunas daun lebih yang baru itu menjadi tetap kondisi segar. Jika sungkup itu di bagian ujung saja tidak segera kita potong, justru tunas daun itu menjadi gosong ya, karena tunas daun di bagian dalam sungkup sudah berdesakan ya. Ini setelah kita potong kondisinya 1 minggu, daunnya dia mulai muncul keluar dari sungkupnya karena di bagian ujungnya sudah kita lakukan pemotongan. Dan ini tetap kondisikan plastik dibiarkan dulu ya. Jadi ini masih dalam kondisi tetap segar. 1 minggu setelah sungkup di bagian ujung kita potong, kita mulai memotong, membuka sungkup yang ada di sebelah kiri dan kanan. Ya, waktunya tentunya juga sore hari, juga dia bisa adaptasi tangkai yang sebagai entres mendapatkan cahaya matahari 12 jam kemudian pada keesokan paginya. Nah, sungkupnya kita turunkan hingga ada di ujung bagian yang kita sayat di pohon induknya. Ya,
kita biarkan. Di bawah tunas daun masih ada 2 tangkai daun dari entres. 1 minggu berikutnya saatnya sungkup itu kita buang secara keseluruhan, ya. Karena pohon induknya bercabang 2 di tempat entres yang kita tempelkan di situ, maka yang sebelah kiri kanan kita harus tega untuk dipotong, dibuang. Jadi pertumbuhannya, nutrisi dari pohon induk akan mengalir fokus ada di entres yang terbaru. Tunas daun sambungan grafting yang terbaru itu jika sudah berwarna hijau tua, saatnya intensif melakukan penyemprotan cukup dengan monokalium fosfat secara rutin, tujuannya agar batang kokoh. 2 bulan kemudian wrapping yang sebagai grafting entres dan pohon induk itu saatnya kita buka. Kemudian kita bantu dengan tali rafia atau plastik secara longgar saja, tujuannya agar aman dari angin. Kita menjaga aman saja. Oke, begitu kawan topik hari ini. Kita ketemu video berikutnya yang lebih menarik lagi. Salam jam, enjoy and happy gardening. Peace.